Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun berada, melanjutkan video yang keempat dilanjutkan dengan video ini volume atau bagian yang kelima dengan judul Peradaban Baru bagian yang kelima. Diulas lebih luas, lebih mendasar ini. Semoga bermanfaat ya. Baik para pemirsa, juga murid dan santri, ini sangat penting ya. Volume 1, 2, 3, dan 4 sadarkan bahwa Anda bangsa manusia, kita semua bangsa manusia. Sadarkan itu dulu. Ya. Sekarang masuk dalam volume yang kelima. Peradaban manusia itu dimulai dari per individu namanya keluarga. Kita kilas balik mundur saja ratusan atau ribuan tahun. Masa lampau sudah ada bangsa manusia. Masa lampau belum banyak suatu negara, tapi adalah suatu kerajaan. Semua sudah dibuktikan dan terbukti bahwa masa lampau, terutama di Jawa, di Indonesia, adalah bentuknya suatu kerajaan. Orang-orang terdahulu pun sudah mengakui dan juga mengalami dan sudah melakukan, membentuk namanya suatu rumah tangga. Maka kehidupan generasi yang akan datang itu ditentukan dari keluarga itu. Maka peradaban manusia itu dibentuk, diciptakan oleh bangsa manusia itu. Kalau bangsa manusia itu salah, salahlah sampai selama-lamanya. Kalau belum ada yang merubah. Diajarkan. Para murid dan santri, kita di tahun 2023 Masehi. Kita di negara Kesatuan Republik Indonesia. Diulas, dicuplik dari video yang lama. Kita mundur sampai kurang lebih 700 atau 1400 tahun masa lampau. Dulu ada suatu tempat, ada wilayah, ada suatu penduduk, ada suatu negara, ada suatu kerajaan. Manusia dulu itu sudah banyak yang berkeluarga. Tatkala dengan berkeluarga yang salah, itu Anda tidak akan pernah berpikir dampaknya itu yang kalian harus ukur. Maka sampai sekarang tahun 2023 Masehi, bangsa kita, bangsamu negara Republik, bangsa yang terkutuk, bangsa yang terjerumus, tak akan pernah ada rahmat di bumimu karena ada peradaban yang salah masa lampau. Maka melalui video ini guru berpesan, maka hati-hati kalian menentukan terutama lawan jenis suami dan istri ke depan. Tatkala Anda salah, maka peradaban anakmu akan salah. Karena Anda yang mempengaruhi. Satu contoh peradaban yang sekarang yang rusak di negaramu. Bahkan sampai meluas ke dunia. Para murid dan santri, satu contoh. Tatkala ada suatu rumah tangga. Suami dan istri. Tatkala sang suami itu melakukan biologis atau beristri lebih atau lebih banyak, bisa disebutlah 3, 4, 5 bahkan sampai 10 sampai 12. Pernahkah Anda berpikir tatkala manusia melakukan seperti itu, membentuk rumah tangga seperti itu, tatkala si bapaknya itu almarhum atau meninggal dunia, kalian tahu dari anak-anaknya berkelahi atau tidak? Karena di situ ada namanya hak waris. Itulah yang dialami orang-orang terdahulu. Itulah yang dilakukan orang-orang terdahulu. Maka kita, kalian yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, tak akan pernah ada rukunnya. Karena itu sudah ditanam dari orang-orang terdahulu. Dari perilaku yang tidak benar. Sehingga disitulah permainan hal-hal dari kesalahan seperti itu. Para murid dan santri, apa kesimpulannya? Coba kalau ada rumah tangga mempunyai istri 3, 4 sampai lebih. Anak-anaknya itu bertikai atas nama warisan. Kalau toh hal seperti ini sudah terjadi 1400 tahun di negara kita. Sejak itulah bangsa kita ini carut dan marut karena perilaku orang-orang terdahulu. Meskipun itu leluhur kita dan orang-orang tua kita Anda, tapi ini faktanya hal sesuatu yang salah, ini harus diulas, ini harus diterangkan dan ini harus disampaikan.
agar tidak terulang kembali. Sedikit diulas oleh guru para pemirsa. Kalau toh manusia, kalian sadar bahwa Anda manusia dan Anda bisa mengukur. Tatkala dalam rumah tangga, istri itu lebih dan istri itu banyak. Menjadikan permasalahan generasi yang akan datang. Yang lebih bodoh, yang lebih konyol, bahkan beristri 4 itu disunahkan. Tapi kalian terpelosok. Hal-hal seperti itu kalian indahkan dan kalian akan mengikuti jejaknya. Bahkan Anda menyokong dan mengikuti arah-arahan seperti itu. Kalau tidak percaya, lihatlah manusia yang menjadi penjahat kelamin atas nama Tuhan. Manusia yang beragama apa? Kalau tidak percaya, itulah warisan orang-orang terdahulu. Dimasukkan kitab agar kalian menjadi bangsa yang rusak. Apa hubungannya guru dengan sejarah? Maka sedikit sudah diulas oleh guru masa lampau. Diulas guru di video yang lain. Sedikit guru masuk ke ranah peradaban masa lampau yang mempengaruhi keadaan negara kita rusak. Kita menjadi rusak. Kalian bertikai, kalian bermusuhan. Kalian menjadi bangsa yang terkutuk. Bumi yang tak ada berkahnya. Karena sejarah yang lama yang rusak. Para murid dan santri dipahamkan. Karena videoku ini tetap akan terkonek dengan sisi lain, maka melalui video ini saya mohon maaf kepada para moyang, para leluhur, meskipun beliau adalah orang tua saya sendiri, meskipun beliau adalah romo saya sendiri. Demi meluruskan sejarah dan aku mendidik generasi yang akan datang agar tidak mengikuti jejak-jejak para leluhur yang tidak baik. Ini tetap aku sampaikan. Bila kalian para moyang dan para leluhur tersinggung dengan aku, itu hak kalian. Karena perilaku ini sudah terjadi. Apa yang dimaksud oleh guru para pemirsa? Ilustrasikan. Pada masa lampau kalian menyebutnya adalah sosok leluhur atau hal apapun boleh. Tapi kalau beristri itu banyak, pernahkah Anda berpikir dampaknya? Satu contoh, kalau yang melakukan itu pimpinan atau pemimpin atau presiden atau raja. Tatkala di situ hal yang salah, tidak ada keadilan, bahkan melakukan yang salah, disitulah permasalahan yang ada di negara kita ini sejak masa lampau itu. Agar kalian tahu generasi di era sekarang, apa yang dilakukan orang-orang terdahulu. Semoga kita tidak mengikuti jejak-jejak beliau. Karena memang beliau merasa salah dan mereka pun sudah akan menyadari kesalahan, tapi tak akan pernah ada yang bisa merubah. Semoga dengan banyak aku ceritakan melalui video ini para moyang, para leluhur yang dulu-dulu merasa bersalah di dunia. Sehingga cucunya pun menjadi rusak, bangsanya hancur. Semoga beliau pun mendapat ampunan di alam sana. Satu contoh guru memberi ilustrasi. Ada seorang pemimpin, meskipun beliau adalah romo saya sendiri. Beristri, kalau toh mempunyai istri sesama suku, itu hal yang wajar. Coba para murid dan santri, kalau kita, Anda, dari suku di suatu wilayah tertentu. Anda menguasai wilayah yang luas. Anda mempunyai kekuasaan, mempunyai tanah yang berhektar-hektar. Emas berlian berhektar-hektar. Beristri banyak. Mungkin masih bisa diwariskan regenerasi atas sesama DNA. Sesama generasi itu sangat lumrah. Tapi bagaimana jejak orang-orang terdahulu? Bukan sesama ras, bukan sesama DNA, bukan sesama leluhur. Ada pendatang dari mancanegara. Datang ke negara. Datanglah di Pulau Jawa. Menawarkan suatu kelamin. Tatkala kelamin itu dipinang, kelamin itu dipakai, kelamin itu bahasanya kalian dinikahi. Tahukah dampaknya? Kalau itu dari negara lain, orang-orang terdahulu diberi kelamin. Sedangkan manusia di dunia pun ada batasnya yang disebut mati dan meninggal. Pernahkah orang-orang terdahulu memikirkan generasinya bagaimana? Sejak itulah terjadinya kerusakan karena anak dengan anak bertikai berebut warisan.
Sejak itulah rusaknya peradaban di negara kita Republik Indonesia, khususnya di Jawa. Karena ada kelamin dari luar dimasukkan di Jawa dan diambil dari leluhur kita. Leluhur kita tidak menyadari. Dari kesalahan membawa kelamin itu terlahirlah seorang anak. Dan anak akan menuntut. Nah, disitulah hal-hal menjadi sampai sekarang tidak akan pernah kalian bisa kupas. Adanya berebut warisan dan takhta itulah dimulailah permainan, bahwa melalui video ini aku sampaikan para pemirsa, sesuatu hal yang sangat istimewa yang disebut ilmu Islam dibuatlah permainan di situ. Maka perencanaan agama Islam adalah dirancang dari leluhur kalian sendiri yang di Jawa, tapi atas nama kepentingan diri sendiri. Itulah yang kalian tak akan pernah tahu. Lantas bagaimana kalau sudah seperti ini? Semoga aku diberi kemampuan akan meluruskan kalian, sehingga kalian ketemu jalan yang benar, sehingga kalian tidak tersesat. Lantas bagaimana guru? Faktanya seperti itu para pemirsa. Gara-gara orang terdahulu kalau kita menyebut itu leluhur. Leluhur kita itu mendapatkan kelamin dari negara luar. Dia menurunkan anak, menurunkan putra, minta warisan. Yang generasi dari Jawa mempertahankan warisannya. Sedangkan kalau di situ istrinya itu 7 sampai 10, makanya berkelahi. Dari berkelahi itulah membuat strategi masing-masing sampai sekalian kalian terpecah belah. Pada hakikatnya semua kesalahan orang-orang terdahulu. Yang lebih parah, orang-orang terdahulu suatu kebenaran yang disebut Islam dipermainkan demi membuat kelompok dan golongan. Itulah yang sangat parah. Inilah yang kalian harus ketahui. Maka melalui video ini guru memastikan dan guru menyampaikan khususnya murid dan santri. Sesungguhnya agamamu adalah agama buatan orang-orang itu untuk kepentingan. Dan kepentingan itu sampai sekarang berlanjut sampai dari kepentingan. Bahkan di era sekarang kalian sudah mulai mencari sejarah orang tuamu, leluhurmu. Guru memastikan kalian tak akan pernah ketemu nasabmu. Kalian tak akan pernah ketemu leluhurmu. Karena kitab yang kalian buat barometer, kitabmu pun juga palsu semua. Lantas bagaimana guru? Maka guru sudah memastikan kalian tak akan pernah mampu. Karena itu pelakunya ribuan. Waktunya sangat lama, kerusakan yang tidak bisa dibenahi. Para murid dan santri dan para pemirsa, 2 hari kemarin guru sempat berkomunikasi dan berbagi dengan alam semesta. Anggap saja alam langit, anggap saja Sang Maha Tuhan. Dengan adanya seperti video yang aku sampaikan ini, guru memakai bahasa langit. Meskipun bahasa ini tidak baik, tapi guru pinjam bahasa langit. Apa yang dimaksud oleh guru para murid dan santri? 2 hari kemarin, guru diajak komunikasi dengan langit. Maka bahasa ini memang berat. Memang bahasa ini tidak etis, tapi guru memakai bahasa langit karena 2 hari kemarin guru diberi bahasa itu. Satu contoh apa yang dimaksud oleh guru para murid. Sesungguhnya kalau kalian sudah paham dari sejarah yang salah, sesungguhnya Islam yang mulia menjadi Islam yang rusak. Sesuatu kebenaran dibolak-balik menjadikan kerusakan. Maka melalui video ini guru memastikan dan memakai bahasa langit. Bahwa agamamu yang kalian yakini kemarin adalah agama pendosa. Yang merancang dan yang membuat pun para pendosa. Maka sampai ini hari pun mereka gelisah di alam sana. Semoga aku mewakili beliau-beliau untuk menyampaikan dan meluruskan ini. Semoga leluhur yang di sana, pelakunya semua pun mendapatkan ampunan. Agar kita pun akan tahu generasi yang akan datang, khususnya para pemirsa dan murid. Rubahlah perilakumu, tinggalkanlah dogma-dogma itu. Sesungguhnya semua itu tidak sesuai dan tidak sama yang Anda gambarkan. Karena semua adalah permainan demi mencari keuntungan, saling menghujat, mencari kelompok dan golongan, memperkaya dirinya sampai sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.